إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, hadis yang keempat dari kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, dan tentunya masih dalam bab anjuran untuk ikhlas dalam beramal, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda pada haji wada'. Haji wada' adalah haji perpisahan. Itu merupakan haji pertama dan terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau melaksanakan ibadah haji sebanyak 1 kali. Ya, melaksanakan umrah 4 kali. Pada saat Hajjatul Wada', di antara yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naddarallah imra'an sami'a maqalati fawa'aha. Semoga Allah membaguskan wajah. Semoga Allah membaguskan wajah seseorang yang mendengar ucapanku lalu dia memahaminya. Di dalam riwayat yang lain, dia mendengar, memahami, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Orang yang mendengar hadis Rasulullah SAW, kemudian dia hafal, dia fahami, lalu diajarkan. Di antara keutamaannya mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW, dengan doa diperbagus, diperindah wajahnya dan diperbagus akhlaknya. Siapa yang mendoakan? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu keistimewaan, keutamaan orang-orang yang mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menghafal dan dia sampaikan, dia ajarkan. Tentunya mereka-mereka yang mendapatkan doa ini, selain menghafal dan menyampaikan, juga mengamalkan petunjuk yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang disampaikan itu. Ini dahsyat. Sehingga salah seorang ulama mengatakan, tidak ada ahli hadis, orang-orang yang ahli hadis, kecuali di wajah mereka terlihat cahaya, keindahan, berkat dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fadilah yang besar. Ya. Fadilah yang sangat agung. Antum renungkan ini. Nabi mendoakan. Maka keistimewaan orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghafal dan mengamalkan serta menyampaikan kepada orang lain. Farubba hamil fiqhin laysa bifaqih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak pembawa fikih? Pembawa fikih di sini adalah pembawa ilmu yang tidak faqih. Di dalam riwayat yang lain dikatakan berapa banyak orang yang menyampaikan ilmu, yang menerima ilmu ternyata pemahamannya lebih baik daripada yang menyampaikan ilmu.
Orang meriwayatkan hadis, ternyata yang menerima periwayatan itu pemahamannya lebih baik daripada yang meriwayatkan. Itu betapa banyak. Sehingga terkadang para ulama menyampaikan ilmu dengan pemahamannya, ternyata yang menerima itu pemahamannya lebih dalam dari yang menyampaikan. Itu hal yang wajar. Dan ini tentunya kita saksikan ada orang-orang yang menjadi talib, pelajar, tapi ternyata dia lebih hebat dari gurunya. Tapi meskipun demikian, sehebat-hebatnya murid, tetap dia harus ta'zim kepada gurunya. Sepintar-pintarnya, setinggi-tinggi kedudukannya, tidak boleh dia mengatakan saya lebih hebat dari dia. Guru tetap lebih mulia. Guru tetap lebih hebat dari dia. Salah satu sarana wasilah yang menjadikan dirinya hebat ya ustadznya dia. Maka jangan pernah melupakan jasa guru kita. Jangan pernah melupakan jasa orang-orang yang pernah mengajarkan ilmu kepada kita. Walaupun ilmu yang diajarkan mungkin kita anggap itu tidak terlalu banyak atau tidak terlalu penting umpamanya. Apapun yang diajarkan selama itu baik, maka kita hormati pengajar itu. Jangan durhaka kepada guru, sebagaimana jangan durhaka kepada orang tua. Ya. Ada manusia-manusia yang tidak beradab ketika hebat sedikit, punya ilmu sedikit, dia sudah durhaka kepada gurunya. Gurunya diolok-olok. Gurunya ditahdzir, ya, diberi peringatan. Gurunya dia, itu murid yang tidak beradab. Kalau ada ustadz, dai, mencela ulama, dan itu gurunya dia, tinggalkan. Tinggalkan. Ya. Kecuali kalau gurunya betul-betul sudah jauh dari syariat. Ya. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak punya adab, sekalipun dia punya banyak ilmu. Ini kita lihat terkadang ya ada orang-orang yang tidak beradab kepada gurunya. Terkadang alasan tidak beradab karena berbeda pandangan. Berbeda pandangan tidak menghapus kebaikan seseorang. Itu Islam. Islam yang benar. Itu Islam yang benar. Dan jangan membawa nama salafus saleh untuk menghina, melecehkan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Salafus saleh tidak akan berbuat seperti itu. Salafus saleh itu orang yang beradab, mengagungkan orang-orang yang lebih tua, apalagi yang berilmu, apalagi gurunya sendiri. Perilaku buruk kepada orang yang lebih tua, kepada guru, itu bukan perilaku beradab. Jadi terkadang orang yang menerima ilmu, dia lebih faham daripada guru yang menyampaikan itu. Dia lebih paham. Dan hadis ini juga memberikan anjuran kepada kita untuk menyampaikan ilmu. Ya, ilmu itu jangan sampai terputus. Walaupun kita yang menyampaikan ini tidak faham, sampaikan. Hadis sampaikan. Mungkin nanti orang yang menerima, dia insya Allah kalau faham, dia akan memahamkan orang lain. Dan ilmu, cara menjaganya diantaranya adalah saling menukil. Atau ilmu itu hendaknya disampaikan, turun-menurun. Ingat kasusnya, kasus kesyirikan masyarakat di zaman Nabi Nuh. Kenapa? Karena tumbuh generasi yang terputus dengan ilmu. Bahaya, Pak. Perhatikan anak-anak kita. Kalau kita ngaji, usahakan ilmu ini juga mengalir ke anak-anak kita, Pak. Terputus dengan ilmu,
membuat masyarakat bisa berbuat syirik, menyembah berhala. Maka sampaikan ilmu itu kepada orang lain. Kemudian, thalathun la yughal alaihinna qalbu mri'in mu'min. Ada 3 perkara yang karenanya hati seorang mukmin tidak akan ditimpa penyakit hasad, tidak akan ditimpa penyakit dengki. Kalau 3 perkara ini ada pada diri seseorang, dia akan terhindar dari penyakit dengki. Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Mengikhlaskan amal karena Allah. Orang kalau ikhlas hatinya, orang yang tulus dalam berbuat kebaikan, dia tulus karena Allah, tidak mungkin iri. Orang yang hatinya hanya menuju Allah, ridha terhadap Allah dan mencari karunia dari Allah, hanya mencari karunia dari Allah, dia tidak akan peduli dengan apa yang didapat oleh manusia. Ini salah satu obat, resep agar kita tidak punya penyakit hasad, dengki. Ikhlaskan hati kita. Dengki itu ada kebencian ketika melihat orang mendapatkan kenikmatan. Hiqd. Orang mendapatkan kenikmatan, dia sakit hati. Saudaranya dapat harta, sakit hati. Saudaranya naik jabatan, sakit hati. Saudaranya, anaknya sukses, sakit hati. Orang yang sakit hati itu pasti orang yang selalu teriak, selalu pamer amal. Kalau orang yang ikhlas, membiasakan diri untuk ikhlas, dia tidak sakit. Kenapa? Karena hatinya selalu tertuju kepada Allah. Dia tidak peduli dengan apa yang dipunyai manusia atau apa respon manusia kepada dirinya. Dia tidak peduli. Dia yang penting dia berbuat baik dan kebaikan dia hanya mengharap ridhonya Allah. Ikhlasul amali lillah. Mengikhlaskan amalan karena Allah. Yang kedua, wal munasahatu li a'immatil muslimin. Perkara kedua yang bisa mencegah hati kita dari perbuatan dengki, memberi nasihat yang tulus kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Orang yang memberikan nasihat yang tulus kepada pemimpin kaum muslimin, itu pasti orang yang tulus memberikan kemaslahatan untuk masyarakat. Kalau dia tulus memberi nasihat, tentunya dia juga berharap kebaikan pemimpin ini juga memberikan manfaat kepada masyarakat. Maka perhatikan, orang yang mengkritik, memberi nasihat kepada penguasa itu, ada kalanya dia tulus memberikan nasihat, murni karena dia ingin penguasa ini lurus, sehingga dia menjadi pemimpin yang memberikan kemaslahatan kepada semua. Inilah orang yang terbaik. Ada pula orang yang memberi nasihat, tapi bukan untuk kepentingan orang banyak, hanya untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Maka ini bukan disebut dengan nasihat. Karena kalau kata-kata nasihat, nasihat itu adalah sesuatu yang tulus. Dari kata-kata nasaha, nasaha itu ketulusan, kemurnian. Maka orang yang murni niatnya untuk memberi kebaikan, untuk menyebarkan kebaikan, tidak ada tendensi apapun, maka dia telah memberi nasihat. Tapi kalau ada tendensi yang lain, agar dirinya dipuji, agar dirinya dikatakan hebat, agar dirinya dikatakan pemberani, agar mendapatkan sanjungan dari manusia, dia tidak sedang memberikan nasihat. Maka orang yang terbiasa memberi nasihat, itu akan terhindar dari penyakit dengki, Pak. Apalagi nasihat kepada para pemimpin. Dan nasihat kepada para pemimpin tidak mudah. Bahkan beresiko. Ada pemimpin-pemimpin yang menerima nasihat, ada yang anti nasihat.
Dan ingat ikhwani fillah, meluruskan pemimpin dengan nasihat, bukan dengan provokasi. Hati-hati. Ya, bukan pahlawan, orang-orang provokator bukan pahlawan. Itu hanya membuat kegaduhan. Nasihat itu beda. Nasihat itu Anda menyampaikan langsung kepada yang memiliki kekuasaan. Itu nasihat. Ketulusan, Pak. Kalau Anda tidak memberi nasihat kepada yang bersangkutan, tapi koar-koar di luar, maka perlu dipertanyakan tujuannya apa. Coba berpikir yang jernih, tujuannya apa? Bukankah kita menyampaikan untuk meluruskan kesalahan? Maka sampaikan kepada yang memang butuh dinasehati. Kalau tidak sampai langsung, ya orang-orang yang mengitarinya kita beri nasihat. Orang-orang yang berada di sekelilingnya. Maka orang yang betul-betul selalu ingin memberi nasihat, Pak, insya Allah hatinya bersih. Dan ciri orang yang memberi nasihat itu, dia hanya meluruskan kesalahan. Dia tidak ada kepentingan apapun. Niatnya karena ingin kemaslahatan itu tersebar. Sehingga terkadang ada orang-orang menasihati penguasa, Pak, tidak terang-terangan dia. Itu ciri orang yang memberi nasihat. Tapi kemudian mencaci maki, memprovokasi, menghina. Pertanyaannya, manfaatnya apa? Apakah kita ingin disebut, oh orang ini pemberani, hebat. Ya. Apalagi di mimbar-mimbar bebas. Terus apa dampak pengaruhnya dalam perbaikan itu apa? Dampak dalam perbaikan itu apa? Ya. Padahal nasihat itu tujuannya untuk memperbaiki. Orang berpikir dampaknya apa, pengaruhnya apa. Selain terkadang hanya menimbulkan perdebatan. Kemudian waluzumu jama'atihim, dan berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin. Orang agar tidak ghil, dengki, Pak. Bersatulah dengan kaum muslimin. Jamaah kaum muslimin ini bukan jamaah kelompok-kelompok tertentu, tidak. Jamaah di sini adalah kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Ini salah satu maknanya. Sebagian ulama menjelaskan yang disebut dengan jamaah kaum muslimin adalah jamaah yang mengikuti para sahabat Rasulullah SAW. Artinya, kalau kita mengikuti para sahabat Nabi, ya kita berjamaah. Karena kita berada di komunitas mereka, walaupun kita tidak berjumpa dengan mereka. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW ketika menyebutkan tentang perpecahan umat, kata beliau, satu yang selamat yaitu al-jamaah. Dijelaskan di dalam riwayat yang lain, ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi, yaitu apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Karena tidak ada yang meragukan dan tidak ada yang membantah. Generasi yang paling benar dalam menjalankan agama adalah generasi sahabat Rasulullah SAW. Tidak ada yang membantah. Seluruh umat Islam sepakat. Kalau ada orang yang tidak sepakat, perlu dicurigai, Pak. Karena para sahabat hidup bersama Nabi, menimba ilmu langsung bersama Nabi, dan Nabi pun menyuruh kita mengikuti mereka. Allah pun memuji mereka. Di antaranya firman Allah dalam surah At-Taubah ayat ke-100. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang datang generasi awal minal muhajirin wal ansar, dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Tidak ada generasi yang mendapatkan rekomendasi dari Allah kecuali generasi para sahabat Rasulullah SAW. Maka mengikuti mereka berarti kita mengikuti jamaah kaum muslimin. Ini pendapat yang kedua.
Jadi ada yang berpendapat jamaah kaum muslimin adalah jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh satu imam, sehingga tidak boleh memberontak ketika ada imam memimpin kaum muslimin. Yang kedua, jamaah kaum muslimin adalah generasi sahabat. Yang ketiga, ikhwani fillah, yang disebut jamaah kaum muslimin adalah kebenaran. Siapa yang mengikuti kebenaran, maka dia telah mengikuti jamaah kaum muslimin walaupun dia sendirian. Intinya, kalau kita bisa menyimpulkan mengikuti jamaah kaum muslimin, berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin, ya berpegang teguh dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari mana kita tahu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, para sahabat Rasulullah? Ya kita belajar. Di antaranya kita mempelajari Al-Quran, kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waluzumu jama'atihim fa inna du'aahum yuhitu min waraihim. Dan tetap berpegang teguh kepada jamaah mereka karena doa mereka mengelilingi mereka dari belakang mereka. Artinya kalau kaum muslimin mereka mentauhidkan Allah, bersatu di atas kebenaran, Pak, doa-doa mereka mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda jika kita bercerai-berai, bertengkar, tidak pernah mau dipimpin. Satu kelompok merasa dirinya layak untuk memimpin, kelompok yang lain tidak mau dipimpin, dan seterusnya terus berseteru. Maka bisa jadi Allah tidak mengangkat doa-doa kita. Ikhwani fillah, persatuan itu penting. Dan kita usahakan bersatu di atas kebenaran. Titik temu di atas kebenaran, Pak. Dan paling gampang menyatukan di atas kebenaran itu apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersatu di atas apa yang sudah disepakati. Adapun masalah-masalah khilaf dalam perkara-perkara fikih, jangan pernah membuat kita bertengkar. Dan jangan suka bertengkar. Dan jangan suka cari masalah. Dan jangan suka mempromosikan masalah-masalah yang bisa menimbulkan pertengkaran di kalangan kaum muslimin yang terkait dengan masalah-masalah fikih. Ya. Wis tak perlu, Pak, teriak-teriak qunut subuh bid'ah, dak bid'ah. Ilmu yang tak perlu disampaikan. Kecuali dalam konteks taklim. Ada muridnya. Belajar, sedang belajar, ini sedang belajar fikih, menyampaikan. Madhab Syafi'i qunut disampaikan. Madhab Hambali tak qunut disampaikan. Tapi di depan umum, jamaah beragam, tidak perlu disampaikan. Buat apa? Apakah masalah kita itu? Bukan, masalah kita itu banyak manusia berbohong di luar. Masalah kita tidak saling menghormati. Masalah kita durhaka kepada orang tua. Masalah kita rumah tangga yang carut marut. Jadi antum ya akhi, dan selalu saya katakan, antum kalau memposting, men-share, menyebarkan ceramah, sebarkan ceramah yang memberi edukasi, memberi manfaat, yang membuat orang mengenal Allah, yang membuat orang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Jangan menyebarkan ceramah-ceramah yang kontroversial. Yang kontroversial itu sudah ada sejak dulu, sudah dibahas, diulang, direproduksi, Pak. Orang dah ono kerjaan. Memang ada orang yang senang konfrontasi, itu ada seorang orang yang senang tukar ada, Pak. Lah antum yang duduk di pengajian harus cerdas. Bertahun-tahun ikut jamaah pengajian, di grup WA nanti nge-share-nya masalah-masalah yang kontroversial. Masalah khilaf-khilaf yang memang sudah dibahas dalam buku-buku fikih oleh ulama-ulama kita, tidak perlu kita angkat untuk diperdebatkan kembali. Itu berarti kurang kerjaan. Ulama sudah cukup, ulama lebih pintar dari kita. Yang sudah mereka fatwakan, ya kita ikuti, yang ini silakan, yang ini silakan, selama kita betul-betul ikut berdasarkan dalil. Kalau saudara kita berdasarkan dalil yang dia yakini ini, silakan.
Tidak perlu nge-share, ini tidak boleh. Itu dalam masalah khilaf ya, saya katakan, fikih. Dan itu masih sering diputer. Filmnya diputer terus, tidak mari-mari Pak. Ya. Zionis sampai menghabisi umat Islam, kita muter terus ke situ. Sampai akhirnya apa? Kebencian kita tumpahkan kepada saudara kita. Kebencian yang seharusnya kita tumpahkan kepada Zionis, kepada orang-orang yang merusak akidah, yang menghancurkan moral kaum muslimin, seharusnya kita tumpahkan kepada mereka. Tidak, kita tumpahkan kepada saudara-saudara kita, Pak. Permusuhan, kebencian. Maka kalau antum ikut pengajian, sudah ikut yang cerdas men-share. Ya. Biarkan khilaf itu, kalau ada ustadz tukaran, biarkan antar mereka. Doakan mudah-mudahan rujuk. Seperti orang firaq, kita doakan, ya Allah mudah-mudahan disatukan. Mohon maaf saya sampaikan ini kadang-kadang pegel Pak. Saya melihat masih kadang-kadang di grup WA ini muncul. Di-share, ya Allah, iki masalah 1000 tahun yang lalu, khilaf fikih. Sudah dibahas, diulang lagi, nanti komentar. Oh, tidak bisa yang sahih gini, tidak bisa. Ya. Akhirnya apa? Yang muncul apa? Kebencian Pak. Kecuali perkara yang memang jelas menyelisihi akidah, menyelisihi hal, menyelisihi ijma, itu yang penting. Ijma itu kesepakatan kaum muslimin, kesepakatan ulama kaum muslimin. Kalau menyelisihi ijma, kita boleh mengatakan Anda salah. Kalau perkara-perkara yang tidak menyelisihi ijma, hati-hati Pak. Tidak perlu diputar ulang lagi, jangan, sudah. Banyak PR kita, ya Allah. Ya, kita lihat tengok di masyarakat kita ini, ya Allah, yang nggak sholat Pak luar biasa. Antum lihat Pak. Ya. Saya lewat ini, mohon maaf, ya Allah, ini di shooting ya. Saya tidak sebut. Ada di tempat-tempat lain Pak. Ya. Saat ini sholat masih main bola. Coba antum cek KTP-nya, Muslim insya Allah. Oh, tidak usah, mari gitu mungkin berhenti. Berhenti, duduk dulu, mau ngosok. Ya. Biasanya kalau main bola, duduk dulu istirahat. Istirahat, minum, ya. Belum lagi cangkruannya. Itu PR. Belum lagi ya akhi, perusak-perusak akidah. Orang-orang berupaya untuk memurtadkan kaum muslimin. Fakta itu. Lo kita bertengkar, maka kembali kepada jamaah kaum muslimin. Jaga persatuan ikhwani fillah. Intinya kita ini berbuat meminimalisir perselisihan. Minimalisir. Jangan justru senang membuka ruang-ruang untuk berselisih. Bahkan ruang itu kita perlebar. Itu tidak pinter Pak. Tolong selesai. Ya. Kita ini sudah acur. Umat Islam ini sudah, ya Allah. Ya. Jangan diangkat masalah-masalah yang sudah dikubur. Selesai sudah. Belajar untuk menjalankan agama dengan benar, pelajari agama ini dengan dalil, amalkan. Jangan banyak berdebat. Kemudian ikhwani fillah, hadis yang ke-6. Innama, kata Nabi SAW, innama yansurullahu hadhil umma bidha'ifiha, bida'watihim, wa salatihim, wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah menolong umat ini hanya karena orang-orang lemah mereka. Allah menolong umat ini karena orang-orang lemah mereka. Namun tidak sembarang orang lemah. Apa yang menyebabkan orang lemah itu menjadi sebab pertolongan Allah kepada umat? Karena doa-doa mereka, karena solat-solat mereka, dan karena keikhlasan mereka. Jadi Allah memandang umat ini dengan pandangan rahmat karena orang-orang du'afa. Allah memberikan karunia, memberikan kemenangan karena du'afa. Tapi du'afa yang saleh, bukan du'afa yang tidak sholat. Maka jangan remehkan orang-orang du'afa. Du'afa itu orang lemah, itu bukan fisiknya lemah Pak. Tapi orang yang dipandang sebelah mata di tengah-tengah masyarakat. Orang yang dipandang ya kurang terhormat,
Justru mereka-mereka itu yang terkadang menjadi penyebab Allah menurunkan kemenangan, Allah menurunkan kebaikan. Mereka-mereka orang-orang lemah yang salat, ibadah, ikhlas. Dan ini ikhwani fillah menunjukkan bahwa orang yang dikucilkan di tengah-tengah masyarakat, bukan dikucilkan, artinya diabaikan, tidak dipandang. Jika dia taat kepada Allah, jika dia salat dengan baik, khusyuk dan ikhlas, kedudukannya lebih tinggi daripada orang-orang yang dipandang terhormat di sisi manusia. Karena yang mengangkat derajat manusia adalah ketakwaan. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaan. Derajat kita di sisi Allah tidak terangkat karena fulus kita, uang kita, karena jabatan kita, karena pangkat kita. Ada manusia-manusia di hari kiamat, disebutkan di dalam hadis, pangkatnya tinggi di dunia, tapi dia sombong, Allah hinakan sehina-hinanya. Dia kecil, rendah di hadapan seluruh manusia. Tapi ada manusia di dunia tidak dipandang, bahkan namanya tidak dikenal, tapi mulia, agung di sisi Allah, terhormat. Manusia melihat cahaya di wajahnya. Semua orang ingin seperti itu. Maka muliakan diri kita di hadapan Allah. Muliakan diri kita di hadapan Allah. Tak perlu cari kemuliaan di hadapan manusia, Pak. Karena kalau kita cari kemuliaan di hadapan manusia, pasti yang terjadi apa? Tasannu. Ya. Apa? Pura-pura. Suka caper, cari perhatian, cari muka. Itu kan kebiasaan orang yang ingin dapat kehormatan di sisi manusia. Yang mengangkat dan menurunkan derajat Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fillah, di sini juga fadilah keikhlasan. Di antara fadilahnya orang-orang yang tulus, ikhlas karena Allah, itu adalah orang-orang yang mendatangkan kemenangan. Demikian pula kita. Jika kita ingin hidup kita lebih banyak ditolong oleh Allah, perbanyaklah ikhlas. Berbuatlah baik dengan ikhlas karena Allah. Ikhwani fillah, orang yang berbuat baik karena Allah, sekalipun dia tidak dipuji oleh manusia, tidak dibalas oleh manusia, demi Allah, Allah akan membalas. Dan balasan Allah lebih mulia, lebih agung, lebih menyenangkan, lebih banyak, lebih mahal. Bahkan kita membaca hadis yang pertama, di antara keutamaan ikhlas itu apa? Ketika orang menghadapi masalah, ketika dia menghadapi masalah dengan keikhlasan, dengan amal-amal yang mereka lakukan karena Allah, Allah menghilangkan masalah mereka sedikit demi sedikit. Ikhlas itu menghilangkan problem, Pak. Orang yang banyak ikhlasnya, Allah akan bantu, Allah akan tolong. Ini hadis-hadis yang bisa kita baca, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup majlis kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.